balik lagi di channel saya Arya Stagentarma YouTube channel. Pada kesempatan ini yang mau saya bahas adalah mengenai cara merangkai karburator vakum ya. Ini di depan saya udah ada dua karburator, yaitu punya Bison. Ini Bison yang masih karbu ya, bukan yang udah injek, dan punya Mio Sporty, dan ini punya Mio Sporty ya. Dan sekarang saya akan mulai merangkainya dengan karburator Bison dulu ya. Jadi ini tidak usah diterangkan lagi masalah bongkarnya, semua orang bisa. Sekarang kita merangkainya karena berhubung ada juga yang masih kebingungan dalam merangkai karburator gitu kan, dan untuk mengetahui part-partnya gitu kan. Nah, untuk pemasangan dimulai dengan pemasangan, tapi beda-beda, bebas aja sih. Tapi kalau saya mulai dari pelampung terlebih dahulu ya, dan jarum pelampungnya nih. Jangan lupa dan pastikan jarum pelampung masih bagus, masih presisi ya, belum terjadi kausan. Jadi cara pasangnya mudah seperti ini. Jangan lupa ini apa ini namanya ya, buat as pelampung. Lalu kita pasang seperti ini, lalu pasang bautnya atau skrupnya ya, pakai obeng plus. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini kita pasang nozzle ya, dan ini bagian dari nozzle karburator ya, dan juga main jetnya. Ini ada main jetnya, ini masih bawaan yang original, yaitu dengan ukuran 112,5 ya. Ini punya Bison ya. Ini bisa di-upgrade ke 115 bebas. Ini pakai retar kitnya PE juga bisa. Kalau mau performa RPM tinggi agak masih kurang gitu kan. Nah, bisa dinaikin. Sekarang kita pasang dan usahakan ini lubang-lubang semuanya yang ada di karburator harus plong atau harus lancar. Tidak boleh terjadi sumbatan atau mampet ya. Oke, sekarang kita kencangkan. Ini bisa pakai tang ya, tapi jangan terlalu kenceng-kenceng banget, secukupnya aja, tidak akan lepas. Oke, seperti ini. Lalu pakai obeng min untuk main jetnya. Sip ya, tidak usah terlalu berambisi atau bertenaga. Sekarang pasang pilot jetnya. Ini pilot jet Bison ya, ukurannya hanya kecil banget, 15 ya. Karena Bison itu didesain untuk motor sport yang efisiensi BBM-nya irit gitu. Tapi kecepatannya sih masih nyampe 115 kalau mesinnya sehat. Oke, tinggal masukin begitu aja, tinggal pakai obeng min. Kita putar, pastikan ini terutama pilot jet harus harus bersih ya. Ini sudah dibersihin tentunya semuanya. Oke. Jangan terlampau kencang, nanti slack. Jadi ya secukupnya aja sampai mentok tak gitu udah ya. Oke, seperti ini, simple banget ngerangkainya ya. Lalu mana dulu nih, tutupnya dulu. Oke, kita tutup ya seperti ini, kurang lebih. Ini karetnya bentar. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Tinggal tutup nih, gampang banget. Ini bebas bautnya, mau dibaut seperti apa. Nah, ini satu lagi. Oke, sip. Sekarang tinggal pasang nih skep vakumnya ya. Ini juga penting banget. Ini cara pasangnya mudah aja, seperti ini. Nah, seperti ini kita pasang ya. Lalu pernya ya, jangan lupa nih pernya pasang. Lalu tutupnya. Oke, tutupnya. Oh ya, ini nih, ini kan ada tandanya nih. Ini kecil seperti ini. Ini diputer aja ke sini nih. Nih kecoakan ini ya. Jadi jangan sampai kejepit. Dan pastikan skep vakum harus bekerja dengan baik, jadi masih elastis, masih bagus ya. Sekarang kita baut. Oke, tinggal dikencangkan.
Jadi untuk motor-motor vakum usahakan, ya penting banget nih, vakum itu ketika kita lepas dari motor, kita nggak boleh posisinya itu nggak boleh tengkurap seperti ini, nggak boleh. Nanti bensin bisa kena ke vakum, dan vakum itu sangat rentan terhadap bensin atau jenis bahan yang memang membuat karet itu getas ya, menjadi nggak elastis lagi gitu. Jadi nggak boleh kena bensin sama sekali yang berhubungan dengan seal atau dengan karet-karet seperti ini, nggak boleh kena bensin atau cairan-cairan yang sifatnya merusak ya. Oke, dan sekarang tinggal rangkai, ini sudah selesai ya semuanya ya. Tinggal kita rangkai yang punya Mio, oke. Mulai dari pelampung dulu. Mana pelampungnya? Nah, ini dia. Dan jarum pelampung. Ini karena masih juga banyak juga yang belajar mengenai cara merangkai karburator gitu kan, walaupun secara otodidak juga bisa ya, tapi nggak apa-apa lah, karena untuk kebutuhan tutorial berbagi ilmu supaya ya sedekah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekarang pasang nih sama bautnya, sama harus dipastikan jarum pelampungnya bagus ya, karena kendalanya bisa banjir, bisa macam-macam, bisa bensinnya jadi nggak lancar, bahkan mempet kalau banyak kotoran ya. Sekarang lanjut. Oh iya, tadi lupa ini, sebentar, mohon maaf, ini skrup anginnya nih, skrup anginnya ini dia, skrup anginnya. Dan jangan lupa ini di paling ujung skrup angin tuh ada yang namanya seal kecil banget nih. Bentar ya, saya buka sebentar, saya buka. Nah, ini soalnya kecil banget, susah megangnya. Nah, ini banyak yang hilang dan banyak yang lupa, atau enggak pas kita semprot pakai kompresor itu terbang, hilang, dan susah nyarinya tentunya, dan susah juga nyari kalau mau beli yang beginian di mana gitu kan, saya belum pernah nemu ya. Dan ini pernya. Sekarang pasang ringnya dulu, boleh pasangnya sambil begini, boleh juga dimasukin duluan, tapi kalau saya pasangnya seperti ini aja nih, seperti ini, baru dimasukin. Nah, seperti ini, oke. Bisa langsung dimasukin ke situ, cuma takutnya miring ya untuk karetnya. Nah, seperti ini aja, kita masukkan pakai obeng min, kita putar. Aduh, maaf jatuh ya, sip, karena ya seperti itulah, berisik. Nah, ini nanti settingan standar 2 hingga 2,5 putaran ya. Dan untuk penyetelan karburator itu sudah saya bahas ya di tutorial yang sebelumnya. Oke, seperti itu. Nih, sekarang lanjut nih yang Mio-nya. Tadi sampai mana tadi? Sampai ini pelampung. Sekarang kita pasang nozzle-nya ya. Ini nozzle-nya bisa dilihat ada beberapa lubang, dan punya Mio itu 10 lubang. Ini harus lubangnya berlubang semua tentunya, jangan sampai ada sumbatan ya. Dan ini nih banyak yang nggak kepasang, yang hilang, padahal ini berfungsi banget, bukan nggak berfungsi ya. Dan saat pemasangan nanti saya terangin. Ini seperti ini, mana sih, nggak kelihatan. Nah, masukin dulu ke sini nih. Ini juga ada fungsinya. Jadi saat bensin masih di sini, belum nyampe atas, bensinnya nggak penuh, kan ini posisinya begini. Nah, ini juga untuk mengatur debit bahan bakar, untuk membantu ya. Jadi saat bensinnya udah yang masih penuh, dia berfungsi, tapi kalau udah nggak penuh dia sedikit sekali gitu kan, untuk mensuplai bahan bakar, untuk membantu pengabutan dari pilot jet juga, karena di dalamnya ada beberapa lubang nih. Di sini ada 4 atau berapa ya, ada kecil-kecil dan nggak bisa saya zoom karena bisa dilihat sendiri aja kalau lagi bongkar. Jadi ini juga berfungsi. Kalau nggak ada nanti suplai BBM jadi agak agak error, ngaco gitu, jadi bisa kebasahan gitu kan. Kalau enggak sebelum saatnya main, atau enggak udah saatnya berhenti, si aliran yang melalui pipa yang tadi, saluran yang tadi, ini malah masih mengalir gitu kan, karena ini seperti inilah kurang lebih nih. Jadi bensinnya ada masuk ke sini sebenarnya, ke celah inilah ya. Dan ada penampungan juga segini, sedikit ya, sedikit banget. Dan ini biasanya pas saat di pilot jetnya nih, membantu pilot jet. Oke, sekarang kencengin dulu pakai pakai tang. Ini pakai tang aja bisa, jangan terlalu kenceng-kenceng banget, secukupnya aja.
jangan berlebihan. Lalu kita pasang pilot jet, main jetnya. Nih main jetnya ukuran Mio itu sebentar saya lihat dulu. Ini 110 ya. Dan ini nggak bisa digonta-ganti kalau pakai, kecuali kita ganti nozzle-nya, bisa di upgrade gitu kan, pakai misalkan nih bawaan PE nih. Saya bawa contohnya. Karena beda dalamnya, ini nggak sama. Ini lebih kecil jadi nggak bisa masuk. Oke. Sekarang kencengin secukupnya, jangan sampai selek, hati-hati ya. Terus pilot jetnya, dan untuk pilot jet itu, nah ini bisa diaplikasikan menggunakan pilot jet PE26, PE28 nih sama ya, untuk ukurannya bisa. Ini kebetulan nomornya nomor 38, bisa dilihat nggak ya? Ini ada angkanya 38, oke, kelihatan ya, untuk Mio Sporty yang standar. Jadi Mio itu terkesan banyak bilang motornya itu lebih boros, ya wajar ya, karena untuk performa juga, untuk tenaga juga, dan dari struktur karburatornya juga, dan ukurannya juga besar. Bahkan sama Bison yang 110 cc itu beda dikit, malahan kecilan yang punya Bison ukuran pilot jetnya 15, ini 38, jauh banget kan. Terus main jetnya juga ini beda dikit banget, kalau ini kan 110, ini pakai 112,5. Jadi Bison sama Mio konsumsi bensinnya gak jauh beda. Oke, sip. Nah, seperti itu. Lalu sekarang sebelum saya tutup, nih yang terpenting ya. Oh, ini dulu aja lah biar gampang. Nih skrup udara ya, seperti tadi sama. Ini ada di Mio itu yang namanya karet sama ring nih di dalam. Nih karet sama ringnya ada ya, kecil banget nih. Jadi nggak boleh lupa. Nanti susah nyeting anginnya, agak error sedikit biasanya. Jadi RPM juga nggak terjaga dengan baik saat stasioner. Oke, tapi tentunya bukan hanya ini pengaruhnya, banyak banget faktor ya. Ini salah satunya aja kalau ininya nggak beres gitu. Jadi dipastikan ininya harus harus berfungsi dan bekerja dengan baik. Tidak ada part yang kurang sedikit pun, nggak boleh dilepas. Bahkan ada teman saya atau beberapa orang yang nggak tahu coknya nggak dipasang, nggak dipakai, motor berbet aja gitu. Atau enggak coknya nggak balik lagi, ada yang begitu karena udah seret gitu. Oke, seperti itu. Nantilah untuk penyetelan sudah saya tutorialkan. Sekarang ke membran ya. Ini ada membran yang namanya kalau saya nyebutnya membran, tapi sebagian orang nyebutnya itu kalau bahasa lazimnya atau bahasa umumnya itu namanya diafragma ya namanya. Dan ini ada pernya, tapi kemana nih pernya? Hilang sebentar saya cari dulu. Oke, ini dia pernya. Tadi jatuh ke bawah jadi nggak kelihatan. Nih ada pernya ya di membran sini nih. Cara pasangnya mudah, dan ini jangan lupa ada seal di sini. Bisa dilihat nih sealnya. Nih sealnya kecil banget nih. Dan ini bukan tanpa fungsi ya. Jadi bisa terjadi kebocoran kalau nggak ada sealnya. Karena karburator itu rentan banget ya. Sedikit saja sumbatan bisa mempengaruhi ke berbagai macam. Nih bisa dilihat ini ada lubang-lubang. Ini ada lubang-lubang juga. Ini lubangnya bisa dibolak-balik nih, di dalamnya kerasa ya. Tapi saya nggak bisa zoom ya. Ini juga mengatur debit bahan bakar ya, untuk supaya agar menjadi maksimal, terutama saat deselerasi atau saat kita sedang main RPM tinggi, tiba-tiba kita kenorin gas gitu kan. Nah itu bisa menyebabkan motor seperti bunyinya seperti berbet gitu. Banyak orang mendefinisikannya itu berbet lah, atau enggak meledak lah, atau enggak seperti bunyi bersin atau namanya lah, itulah ya. Jadi ini harus komponennya harus bagus. Ini cara masangnya seperti ini, dan ini harus masih elastis, jangan udah getas apalagi bocornya harus diganti. Oke, ini cara pasangnya seperti ini. Bisa dilihat ini main ya. Nah ini fungsinya yang ujung ini ujung ini nih, ini ujung ini nusuk ke dalam sini untuk buka tutup, namanya membran atau diafragma ya. Nah ini pernya seperti ini, lalu ini ada tutupnya. Sebentar, ini tutupnya, kita tutup. Ini nggak boleh kotor ya, jadi pastikan tangki bensin harus dikuras. Oke, setiap ya minimal 2 tahun sekali lah. Lalu ini ditekannya, ditahan. Lalu bensin juga harus pakai sesuai kompresi mesin gitu kan, nilai oktannya itu
Jangan sembarangan. Mio pengen bagus karena lagi banyak duit nih, belinya Pertamax turbo gitu kan. Nah susah, pembakarannya nggak sempurna. Oke, sekarang tinggal ini, hati-hati kencenginnya, pelan-pelan, harus seimbang, nggak boleh ada kebocoran soalnya. Jadi jangan dulu langsung kenceng, satu-satu. Oke. Nah. Oke, sip. Tinggal terakhir pasang vakumnya dan nanti saya pasang ke motor. Saya juga pengen nyobain karburator Bison. Saya mau pasang di Mio, apakah bisa dengan pilot jet apa Bison yang kecil gitu kan? Saya nggak tahu. Tapi belum pernah saya uji coba sih. Tapi nantilah kalau ada kesempatan. Oke. Sekarang pasang. Ini vakumnya sudah jelek ya. Ini juga harus dalam keadaan bagus. Nggak boleh ada keausan ya. Kalau ada keausan bisa terjadi bocor. Jadi stasioner tidak stabil. Dan ini bisa dilihat ujungnya, jangan asal masukin terus kita tutup ya. Nggak boleh, nanti kejepit dan mengganjal. Nah ini ada ujungnya, ini ditaruh di sebelah sini nih. Nah sebelah sini, oke. Ini sekarang tinggal pasang pernya. Nah sekarang tinggal tutup seperti ini. Kita baut lagi dan terakhir tutup bawahnya ya. Oke, jadi seperti itu yang mau saya jelasin masalah cara merangkai dan sedikit menjelaskan mengenai pilot jet dan main jetnya ya. Mana ini murmurnya nih? Oh ini dia. Jadi pastikan yang namanya karburator itu kompleks ya permasalahannya, jadi nggak boleh kita menganggap enteng ya. Kadang-kadang bersih-bersihnya pun harus higienis banget lah, ibaratkan begitu ya, nggak boleh sembarangan. Dalamannya terutama, kalau mampet sedikit aja bisa berakibat fatal. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe and like-nya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan atau kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya juga tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan ilmu yang saya miliki ya. Jadi terima kasih terutama untuk para subscriber yang setia ya, yang apa namanya, yang mendukung saya gitu kan. Karena tanpa subscriber juga ya apalah artinya. Oke, ini tinggal baut aja udah selesai. Dan itulah cara merangkai dua karburator vakum dari Mio Sporty dan dari Bison yang masih karburator ya tentunya. Oke, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.